Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Donghua Battle Through the Heaven. Film ini merupakan film series, dan kali ini kita akan membahas yang season 1. Langsung aja kita ke videonya. Di awal film terlihat tokoh utama yang bernama Xiao Yan, yaitu pria yang disebut jenius di desa tempat dia tinggal. Di desa tempat dia tinggal sedang diadakan ujian untuk para remaja. Ternyata Xiao Yan hanya mendapatkan level 3 saja. Xiao Yan 斗志气3段第1集。 Kemudian giliran temannya yang bernama Sun Er, dan ternyata temannya ini mempunyai level yang tinggi, yaitu level 9. Tentu orang-orang di sana menjadi kaget dan berlarian. Scene berpindah ke kediaman keluarga Xiao Yan, yang di sana terdapat 3 keluarga besar yang mempunyai power di daerah tersebut. Para petinggi keluarga besar itu berusaha untuk menjatuhkan keluarga Xiao Yan. Dengan begitu, sang ayah dari Xiao Yan langsung mengeluarkan surat lamaran antara anaknya Xiao Yan dan Nalan Yaran. Tepat setelahnya, keluarga Nalan Yaran pun datang bersama prajuritnya yang sudah menduduki level 7. Kedatangan keluarga Nalan Yaran itu bermaksud untuk membatalkan lamarannya. 我要退婚。 纳兰嫣然，退婚一事非同小可。 Dan meminta keluarga Xiao Yan untuk tunduk kepadanya. 还请萧族长笑纳。 老夫跪在你面前，你才肯网开一面。七星大斗士。 Xiao Yan dan Sun Er pun datang, di mana Xiao Yan langsung menolak Nalan Yaran. Karena hal itu, pertarungan antara mereka pun tak terhindarkan. Setelahnya, Nalan Yaran langsung mengancamnya untuk bertarung selama 3 tahun ke depan. Dengan keberanian dan percaya dirinya, Xiao Yan pun tak takut dan menerima tantangannya. 自不量力。 Namun hal ini menjadi pikiran bagi Xiao Yan karena kekuatannya yang sudah semakin menurun. Di tengah jalan, Xiao Yan bertemu dengan Xiao Ning beserta para prajuritnya. Karena Xiao Ning tidak menerima akan keputusan Xiao Yan, Xiao Ning pun mengajaknya untuk berduel. Karena kekuatan yang tidak seimbang, akhirnya Xiao Yan mampu dikalahkan dengan mudah. Tiba-tiba Sun Er datang untuk melerainya. Namun karena Xiao Yan masih nafsu, dia pun kembali melawannya dan lagi-lagi kembali kalah. Dia pun pergi ke makam ibunya dengan rasa sakit hati dan malu. Tak lama kemudian, sesosok roh muncul dari cincinnya. Roh ini bernama Yalau. Penyebab dari kekuatan Xiao Yan yang terus menurun yaitu karena Yalau yang terus menyedotnya. Namun dia berjanji akan mengembalikan kekuatannya apabila Xiao Yan mau menjadikan Yalau sebagai guru. 什么聚气散？我要报答你3年的供养之恩呐！斗气一直只显不增的原因，竟然是3年来吸你斗气也是迫不得已，被你害得好惨！可以帮你重回昔日巅峰哦。那你先拜我为师吧。 Yalau pun langsung memberikan resep kepada Xiao Yan sebagai syarat-syarat agar kekuatan Xiao Yan mampu bisa dikembalikan. Dan bahan-bahan ini pun harus dia beli ke kota.
Karena keterbatasan uang yang dimilikinya, dengan terpaksa Xiaoyan meminjam uang kepada Sun Er. 夏言哥哥，你需要多少？这个呢？够吗？文子金卡，这个夏言哥哥要买什么？带上心儿可好？ Dan bergegaslah mereka menuju kota untuk membeli bahan-bahan tersebut. 走吧，夏言哥哥。 3支20年份的紫叶兰草，2株5年份的洗骨花。 20年份紫叶兰草，900金币，这是账单，请小姐过。今天请你了，快去通知少爷。没事。 Saat membeli bahan terakhir, tiba-tiba para pasukan Jiliao, yaitu keluarga besar dari daerah tersebut, menyerang Xiaoyan. Tetapi untungnya datang keluarga Xiao yang membantu untuk mengalahkan keluarga Jili. Setelahnya bahan-bahan tersebut langsung diberikan kepada Yalau untuk dia racik. 就是温养灵液啊，感觉很难的样子。 Sementara itu, Jiliao, yaitu pria yang baru saja menyerangnya, melaporkan kepada ayahnya bahwa Xiaoyan telah memberi beberapa bahan untuk meningkatkan kemampuannya. Dengan begitu, keluarga Jili menganggap bahwa keluarga Xiao telah bersekongkol dengan para peracik obat atau alchemis. Kembali ke Xiaoyan yang sedang berusaha untuk melepaskan Daoqi, yaitu kekuatannya, namun dalam latihan pertamanya ternyata Xiaoyan gagal dan membuat luka yang cukup parah. Beruntung ada Yalau yang membantunya, dan akhirnya Xiaoyan pun berhasil mendapatkan level 4 Daoqinya. 还好这小子命大，就这样给我冲上4段斗之气吧！ Besoknya Yalau berhasil memberikan teknik baru kepada Xiaoyan. 血液强行扯出，我全部要学。不急，慢慢学。 Setelahnya, Xiaoyan mendatangi tempat latihan keluarga Xiao. Mendengar Xiaoyan sudah level 4, Sun Er pun memberikan teknik kepadanya untuk mempermudah latihannya. Namun Yalau mengatakan kalau teknik tersebut kurang bagus. Dia pun mengganti dengan teknik miliknya. 跑得出来啊，8级蹦！ 虽说他是玄阶，但只许 Setelah itu, Xiaoyan langsung berlatih dengan Yalau untuk menguasai peledak oktan tersebut. Karena bahan yang dimilikinya telah habis, terpaksa Xiaoyan harus membuat sebuah pil dan menjualnya di pelelangan untuk mendapatkan uang. 这瓶灵液绝对能拍个天价。任何副作用，居然已达2瓶弹药的品质。 Setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Yafei, pelelangan itu pun dimulai. Dan akhirnya harga tertinggi pun dipatok oleh keluarga Xiao. Dengan ini lelang pun ditutup. 为少年天1000金币8500， ，1万，还有吗13000。 ？3万，到现场没有更高的价格了。恭喜肖组长拍得此物。 Setelah sampai di rumah, Xiaoyan pun bertemu dengan ayahnya, dan dia pun diberi pil dari pelelangan sebelumnya. Karena bantuan ayahnya yang begitu besar, Xiaoyan pun bertekad untuk menjadi kuat secepat mungkin. Esoknya, Xiaoyan kembali berlatih teknik yang telah diberikan Yalau sebelumnya. 推火掌！我还需要多久才能进入第7段啊？冲击2月之内一定能进入第7段斗之气。 Waktu terus berlalu, dan hari ini merupakan ujian terakhir sebelum upacara kedewasaan dimulai. Sun Er kini mendapatkan giliran pertama, dan sangat mengejutkan. Daoqi miliknya kini sudah mencapai di level Daozi, atau level yang tinggi. Setelah itu, giliran Xiaoyan pun tiba. Semua orang sangat terkejut melihat Xiaoyan yang sudah mencapai level 7 Daoqi. Dua bulan telah berlalu, dan akhirnya upacara kedewasaan pun dimulai. Sesuai peraturan keluarga, Xiaoyan akan menerima tantangan dari siapapun yang memiliki Daoqi lebih rendah darinya. Akan tetapi Xiaoning mengajukan diri untuk melawan Xiaoyan, dan akhirnya kompetisi pun dimulai. Setelah pertarungan yang semakin memanas, Xiaoyan berhasil menaikkan levelnya menjadi level 8. 突破到8段了，
再坚持一会儿，马上就能解。 Berkat hal itu, Xiao Yan pun berhasil memukul mundur Xiao Ning. Karena hal itu, Xiao Yan berhasil memukul mundur Xiao Ning. Akan tetapi, seseorang diam-diam memberikan sebuah pil yang dapat menggandakan kekuatan kepada Xiao Ning. Karena hal itu, Xiao Yan terpaksa mengeluarkan teknik rahasia miliknya. Dan akhirnya, Xiao Ning pun tumbang. Dengan ini, kompetisi pun berakhir dan Xiao Yan dinyatakan sebagai pemenang. Melihat kekuatan Xiao Yan yang meningkat, membuat keluarga Jili menjadi semakin gelisah dengan keluarga Xiao. Karena hal itu, mereka pun terpaksa bekerja sama dengan seorang alkemis yang bernama Liu Xi. Namun Liu Xi mengajukan sebuah syarat di mana mereka harus membawa seorang gadis, yaitu Lia Pei. Sementara itu, pasar keluarga Xiao kini berada dalam masalah, di mana semua pelanggan berpindah ke pasar keluarga Jili. Karena hal itu, Xiao Yan pun pergi menemui Lia Pei untuk bekerja sama. Ketika sedang berunding, tiba-tiba beberapa orang datang menyerang mereka. Ternyata itu adalah orang-orang suruhan Liu Xi yang ditugaskan untuk menculik Lia Pei. Karena kejadian itu, Lia Pei menyetujui kerjasama dengan Xiao Yan dengan syarat dia harus memperlihatkan wajahnya. Setelah itu mereka pun pergi membawa seluruh barang dagangannya ke tempat keluarga Xiao. 将全部药材运送到萧家。那真是。萧族长不必谢我，说老爷子，老爷子就到了。 Kemudian Xiao Yan langsung meracik bahan-bahan tersebut dengan kekuatan Yalau, dan akhirnya pil kolektor darah pun selesai dibuat. Dengan ini keluarga Xiao dapat bersaing dengan keluarga Jile. Akan tetapi Xiao Yan tetap merahasiakan identitasnya dari ayahnya.这些凝血散就算作是一在下就先行一步了，留步。Mendengar pil korektor yang dijual dengan harga murah, para pelanggan pun langsung kembali ke pasar keluarga Xiao. Sementara itu, Jili Ao kembali membuat keributan dan kali ini dia menyerang Xiao Ning dan kakaknya yaitu Xiao Du. Mengetahui hal itu, Xiao Yan bergegas untuk membantu mereka. Setelah itu, pertarungan dahsyat pun kembali terjadi antara Xiao Yan dan Jili Ao. Karena perbedaan kekuatan yang cukup jauh, Xiao Yan pun akhirnya dikalahkan. Karena terpaksa, Xiao Yan harus meminjam kekuatan Yalau untuk mengalahkan Jili Ao. Pertarungan menjadi semakin serius, di mana kedua ketua keluarga ikut turun tangan dan bertarung. Namun karena Jili Ao terluka berat, keluarga Jile pun memutuskan untuk mundur. Setelah itu keluarga Jili kembali menyusun rencana. Kemudian Liu Xi yaitu alkemis keluarga Jili menawarkan resep baru untuk mengalahkan keluarga Xiao. Xiao Yan yang diam-diam dengarkan memutuskan untuk membunuh Liu Xi malam itu karena dianggap sebagai hama. Tiba-tiba muncul Sun Er dan langsung membunuhnya. Xiao Yan yang melihat itu sangat terkejut dan bergegas meninggalkan tempat itu.
Karena kejadian itu, Jiliao berencana untuk mencari pengganti Liu Xi. Sedangkan Jilinu bergegas untuk membeli bahan dari kota lain. Xiaoyan yang mengetahui rencana mereka, pergi menemui Yapei untuk mendapatkan petunjuk kota yang akan dituju Jilinu. 他们去了哪里？ 大概只有魔兽山脉东部山区的这家药材店。 Esoknya Xiaoyan pun pamit ke ayahnya untuk menghajar Jilinu dan pasukannya. 都是白费心机，事情办完之后早些回来。 Dalam perjalanan itu, Xiaoyan istirahat di suatu pegunungan. Saat istirahat, Yalao memberikan Xiaoyan senjata baru yang cukup besar dan berat. 师傅又送我什么法宝？什么玩意儿这么重？ Karena terlalu berat, terpaksa Xiaoyan harus berlatih lebih keras lagi agar bisa menguasai senjata itu. Singkat cerita, Xiaoyan sudah berjuang latihan, akhirnya bisa mengendalikan pedang tersebut. 接下来感觉如何？ 老头儿，你说这玩意儿真的能打？ Di tengah diskusi antara Xiaoyan dan Yalao, tiba-tiba mereka mendengarkan suara gadis minta tolong. Mendengar hal itu, Xiaoyan bergegas untuk menemui gadis tersebut. Begitu sampai, semua monster yang mengganggu wanita itu habis dihajar oleh Xiaoyan. Dan setelah kejadian itu, gadis tersebut memperkenalkan diri dan memberitahu Xiaoyan tempat dia berasal. Nama wanita ini Xiaoyan Shen. Ternyata Xiaoyan mengetahui di mana Jilinu berada. Karena itu, dia pun membuat kesepakatan dengan Xiaoyan. 亲自领队经魔兽山脉去纳尼家族收购药材，这样吧，既然事实证明你不是色狼， Dan sampainya di tempat tersebut, kelompok Xiaoyan sedang diserang oleh beberapa monster level 1. Beruntung Xiaoyan berada di sana dan berhasil mengalahkan monster tersebut. Setelah itu, Muli yang merupakan ketua kelompok tersebut memberikan monster itu kepada Xiaoyan. Xiaoyan awalnya tak paham dengan maksud Muli. Namun setelah dijelaskan Yalao, akhirnya Xiaoyan paham dan langsung mengambil zat inti dari monster tersebut. Xiaoyan pun Setelah itu, Xiaoyan meminta kepada Xiaoshen untuk menunjukkan di mana Jilinu berada. Namun dia meminta sekali lagi untuk melindunginya sebelum memberitahu di mana Jilinu berada. 进不了城。嘿，蹲下来。 Xiaoyan pun langsung mencari bahan-bahan herbal untuk diambil sebagai kekuatan. 这就是黄连晶，你先从上面拔下一些看看，是血莲晶，小心收好，别被茉莉看见。 Di samping itu, Muli mengajak Xiaoyan untuk bergabung dengan kelompoknya. 考虑几天吧。我看好你哦。 Sementara itu, Xiaoshen menemukan sebuah gua dan dia pun mengajak Xiaoyan untuk pergi ke gua tersebut. 好不好？这条路我跟着你。 没这必要。 Namun ternyata ada seekor naga yang menjaga gua tersebut, dan dengan kekuatan miliknya, Xiaoyan pun berhasil mengusir naga itu. Setelah itu mereka pun pergi memasuki gua tersebut, dan akhirnya sampai di sebuah ruangan rahasia di mana ruangan itu terdapat banyak harta karun, dan juga sebuah obat yang sangat langka bernama rumput es bakar. 这里竟然有冰灵燕草。 Lalu Xiaoyan mengambilnya dan membagi harta karun dengan Xiaoshen. Dia juga menemukan sebuah peta dan kunci dari kotak tersebut. 找到钥匙了。快打开宝箱看看。七彩毒晶，玄阶高级飞行斗技，鹰之翼。 Ketika sedang membuka kotak tersebut, Muli dan pasukannya tiba-tiba datang dan berencana untuk merebut harta karun itu. Karena hal itu, pertarungan pun terjadi. Xiaoyan pun mengeluarkan teknik miliknya dan berhasil membuat anak buah Muli kehilangan penglihatan untuk sementara.
Setelah itu pun mereka bergegas menuju ke pintu gua dan di sana Xiaoyan harus berhadapan dengan Muli agar bisa kabur dari tempat tersebut. Pertarungan pun terjadi dan karena benturan Dauki yang sangat dahsyat, mereka pun terpental cukup jauh. Xiaoshen memanggil seekor elang raksasa dan segera membawa pergi Xiaoyan dari tempat tersebut. Setelah sampai di tempat yang aman, Xiaoshen kemudian memberikan sebuah peta yang menunjukkan lokasi Jilinu berada. Dan setelah itu pun mereka berpisah. 魏有清，啊！队临时改变了路线，绕道去了我的万妖斋采购药材。地图上标记的位置，小一仙字。 Sebelum itu Xiaoyan berlatih terlebih dahulu untuk memulihkan kekuatannya. Dan di saat yang bersamaan, Xiaoyan berhasil naik ke tingkat doji bintang 2. Setelah itu, Yalao memberikan sebuah teknik baru pada Xiaoyan dan untuk menguasai teknik tersebut, harus berlatih 1000 kali lebih keras dari biasanya. Hal yang mengejutkan terjadi. Ternyata peta yang ditemukan sebelumnya adalah potongan peta yang menunjukkan lokasi inti api peringkat 3. Yalao juga memberitahu kalau api miliknya berada di level 11. Dan untuk menguasai inti api tersebut, Xiaoyan harus meningkatkan levelnya terlebih dahulu. Setelah itu, Xiaoyan berlatih untuk menggunakan teknik Shenju. Namun karena efeknya sangat mematikan, Yalao pun melindunginya dalam latihan tersebut. Kemudian Xiaoyan pun pergi untuk menghabisi Jilinu dan pasukannya. Setelah menghabisi seluruh pasukan, Xiaoyan pun kembali bertarung habis-habisan dengan Jilinu. Dengan teknik baru miliknya, Xiaoyan pun berhasil mengalahkan Jilinu. Kemudian salah seorang prajurit yang berhasil selamat memberitahu kejadian tersebut kepada Jiledi. Hal ini membuat keluarga Jile berada dalam masalah besar. Karena kematian Jilinu dan hutang yang sangat besar, Jiledi terpaksa menjual seluruh tanah miliknya. Sementara itu, Xiaoyan sedang mengembangkan kemampuan dengan menggabungkan 3 resep menjadi sebuah pil. Esoknya Xiaoyan dan Sun Er pergi ke Akademik Jiana untuk mengikuti pendaftaran siswa baru di sana. Dalam tes ini mereka diawasi oleh siswa senior yang bernama Luobu. Tes ini sangatlah simpel, di mana peserta akan dinyatakan lolos jika dauki mereka di tingkat 8 ke atas. Semua orang sangat terkejut melihat kekuatan Xiaoyan yang berkembang begitu cepat. Selanjutnya mereka akan dikelompokkan sesuai dengan kekuatan mereka masing-masing. Semua orang juga terkejut setelah mendengar Xiaoyan yang sudah mencapai Douje bintang 4. 从3段斗之气提升到了现在的3星斗者，仅仅用了1年半的时间。差不多吧，只是现在已经是4星斗者了。 Namun karena Xiaoyan akan pergi mencari inti api, dia pun meminta cuti selama 1 tahun. Karena hal itu, Ruolin selaku ketua dalam tes tersebut memberi izin kepada Xiaoyan dengan cara dia harus melewati seluruh tekniknya tanpa terluka sedikit pun. Xiaoyan pun menerima tantangan tersebut, dan setelah itu mereka pun akhirnya bertarung. Di tengah pertarungan yang semakin memanas,
Di tengah pertarungan, Xiaoyan terkena jurus milik Ruolin yang bernama penjara air. Akan tetapi, Xiaoyan berhasil menghentikan teknik tersebut dan dengan ini pun dia berhasil mendapatkan izin cuti. Xiaoyan pun mengajak Riuni dan yang lainnya mampir ke kota Wuta dan menemui keluarga Xiaoyan. Mengetahui hal itu, pengganti Liu Xi akhirnya tak berani membalaskan dendam dan meminta Jiledi untuk melupakan masalah tersebut. Xiaoyan mendapatkan surat darurat dari Xiaoshen. Karena hal itu, dia langsung bergegas menuju ke desa Xiaoshen. Di tengah perjalanan, Xiaoyan diserang oleh Jiledi. Dengan penuh amarah, dia pun mencoba membunuh Xiaoyan. Di tengah pertarungan, tiba-tiba Sun Er datang dan langsung menusuk Jiledi dari belakang. Karena jembatan tersebut hancur, mereka berdua pun akhirnya terjatuh. Lalu Xiaoyan menggunakan energi Dauqi yang menciptakan sebuah sayap. Setelah itu, Xiaoyan pun pamit kepada Sun Er untuk melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, Nalan Yaran yang mengetahui perkembangan Xiaoyan menyuruh asistennya untuk menemui seorang alchemis agar mempercepat latihannya. Dan perjalanan Xiaoyan pun akan berlanjut di season 2. Sekian alur cerita film Battletrug The Heaven season 1. Sampai jumpa di season 2 dan jangan lupa kalian subscribe channel ini agar mengetahui perkembangan dari film Battletrug yang selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.